Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Naura Layaliana Jabalik absen 23. Saya Sasa Talia absen 31. Saya Nela Naswananti absen 24. Saya Amalia Kusnandaro absen 6. Kami akan mempresentasikan dengan judul organisasi-organisasi yang dibuat Jepang di Indonesia. Pada video ini kami akan membahas tentang organisasi-organisasi bentukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Jepang membentuk berbagai organisasi untuk mengatur dan memanfaatkan rakyat Indonesia. Namun, tanpa disadari, organisasi-organisasi ini justru menjadi salah satu sarana bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942 setelah mengalahkan Belanda. Pada awalnya, Jepang mengaku sebagai saudara tua yang akan membebaskan Indonesia. Namun, sebenarnya, Jepang memiliki kepentingan perang. Oleh karena itu, Jepang membentuk berbagai organisasi agar mudah mengontrol rakyat dan memanfaatkan tenaga serta sumber daya yang ada. Gerakan 3A. Organisasi pertama yang dibentuk Jepang adalah Gerakan 3A. Organisasi ini bertujuan menyebarkan propaganda Jepang melalui 3 slogan utama, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Namun karena isinya hanya propaganda dan tidak menguntungkan rakyat, organisasi ini kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat. Putra atau Pusat Tenaga Rakyat dipimpin oleh tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno dan Hatta. Jepang berharap Putra dapat menarik simpati rakyat. Namun, dalam kenyataannya, para tokoh nasional memanfaatkan organisasi ini untuk menyampaikan semangat persatuan dan menumbuhkan kesadaran nasional bangsa Indonesia. Jawa Hokokai. Setelah Putra dibubarkan, Jepang membentuk Jawa Hokokai. Organisasi ini bersifat resmi dan ikut sertaannya wajib. Melalui Jawa Hokokai, Jepang mengarahkan tenaga, harta, dan hasil bumi rakyat Indonesia untuk mendukung kebutuhan perang Jepang, sehingga rakyat semakin merasakan penderitaan. Sinedan merupakan organisasi pemuda yang dibentuk oleh Jepang untuk melatih kedisiplinan dan kekuatan fisik. Para pemuda diajarkan baris berbaris dan latihan dasar militer. Walaupun awalnya untuk kepentingan Jepang, pengalaman ini kemudian menjadi bekal bagi pemuda Indonesia dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Selain Sinedan, Jepang juga membentuk Kaibodan. Kaibodan bertugas sebagai pembantu polisi Jepang untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Organisasi ini juga digunakan Jepang untuk mengawasi rakyat agar tetap patuh terhadap aturan yang berlaku. PETA atau Pembela Tanah Air dibentuk Jepang sebagai organisasi militer. Anggotanya adalah pemuda Indonesia yang dilatih menggunakan senjata dan strategi perang. Walaupun dibentuk oleh Jepang, PETA memberikan pengaruh besar karena menjadi cikal bakal terbentuknya Tentara Nasional Indonesia. Organisasi-organisasi bentukan Jepang membawa dampak positif dan negatif bagi rakyat Indonesia. Dampak positifnya adalah tumbuhnya rasa nasionalisme dan pengalaman dalam berorganisasi serta militer. Namun dampak negatifnya, rakyat mengalami penindasan kerja paksa dan penderitaan yang berat. Sebagai kesimpulan, organisasi bentukan Jepang memang dibuat untuk kepentingan penjajah. Namun, bangsa Indonesia mampu memanfaatkannya sebagai sarana belajar, berorganisasi, berjuang, dan mempersiapkan diri menuju kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.